Siap di belakangin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga golongan yang gak wajib jawab salam. Pertama, orang gagu alias kagak bisa ngomong. Yang kedua, orang bisu, kembaran gagu. Yang ketiga, orang gila. Ibu gagu apa gila? Gila, oh mampus wando ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Walladzi tawallal muhsinina bil ihsani takarruma minhu wa fadla wa adzaqal musiina alamal hidhi wal hawani insafa minhu wa adla. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin Nabiyya wa Rasulah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnatil ula amma ba'du. Para sepuh, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Attas, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas, Al-Habib Fahmi bin Fikhr Al-Habsyi, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Nasir, Al-Ustadz Zaki, Ustadz Abdurrahman Al-Qudsi 09, Bapak kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Jazuli beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi guru-guru kita semua. Amin ya Rabbal. Bapaknya kalau nggak bisa bapaknya. Nggak bisa, saya ganti pertanyaannya yang gampang dah. Ya, yang gampang ya, yang gampang. Masya Allah. Nih, pertanyaan yang gampang dua. Kalau bisa jawab, gak usah ngomong, angkat tangan saya kasih. Pertanyaannya nih, sebutkan siapa nama mertua Nabi Muhammad dari Khadijah. Wah, lu parah banget kalau kagak sampai tahu, ngaji lagi lu kalau nggak pakai tahu. Mertua Nabi Muhammad dari Sayyidatuna Khadijah, siapa bapaknya Khadijah? Angkat tangan yang bisa. Ibu nggak bisa juga. Udah, pertanyaan buat ibu. Pertanyaan buat ibu, harga telur 1 kilo berapa sekarang? Harga telur 1 kilo berapa sekarang? Ya, kacamata berapa? 26 nih, ambil nih buat ditelur, sono pulang lu. Ini cepetan. Buatannya mertua Nabi kagak tahu, buatannya ini lu parah banget. Lah. Aduh, parah banget Ustadz Ahmad Jazuli, ente jangan meninggal dulu, orang sini parah banget imannya. Pertanyaan yang kedua. Perkalian 10 kali 0 berapa? 10
Lu teriak dia bingung, yang dengar siapa? Yang ini. Sini, yang ini. Nah. Berapa? Boleh nanya? Kosong. Oh iya. Mau lagi? Ya. Sekarang duduk dulu. Saya ngomong gak lama, setengah jam. Nanti setengah jam saya tanya lagi apa yang saya omongin. Setuju? Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Isra dan Mi'raj itu maklum kita tahu tanggal 27 Rajab, betul? Betul. Tahunnya disebut tahun apa, Ibu? Tahun gajah. Jangan saja plakton. Tahun kesedihan. Ini bener nih ngajinya di masjid nih, nyampe masjid nih, yang ini depan pintu. Amul husni wa amul minha. Amul husni wa amul mihna. Tahun kesedihan dan tahun ujian buat Nabi. Kenapa Nabi sedih? Pertama tadi Nabi ditinggal Abu Thalib, paman yang amat membela Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad. Waktu beliau hidup, orang kafir Quraisy nggak berani nyentuh Nabi Muhammad. Meninggal Abu Thalib, sedih hati Nabi, galau hati Nabi. Belum hilang sedihnya, 1 bulan lewat 5 hari, wafat Khadijatul Kubra, istri yang amat Nabi cintai, yang amat Nabi sayangi. Nabi nangisnya luar biasa karena kehilangan Khadijah. Ibu, kira-kira kalau ibu meninggal, suami ibu nangis apa enggak? Tuh, cari lagi dulu. Ibu, kalau suami ibu meninggal, ibu meninggal, suami ibu nangis lah apa enggak? Suami orang Tebet, Bu, pantang, ibu meninggal nangis enggak? Dia nangis buaya. Dia nangis buaya. Kenapa? Waktu ibu meninggal, dia nggak tahu ibu nyimpen emas di mana. Tuh waktu ibu meninggal tuh dia bilang, "Ma, lu taruh emas di mana, Ma?" Kenapa? Karena habis tahlil hari ketiga dia mau ngelamar janda sebelah rumah. Jadi ibu jangan percaya, daripada emas ibu dipakai buat nikah sama perempuan lain, lebih baik kasih Ustaz Ahmad Jazuli buat bangun yayasan supaya lebih maju lagi. Setuju? Ogah Ustaz, emas gue yang nabung buat sedekah daripada dipakai kawin sama laki lu. Nabi mah benar-benar cinta. Bagaimana Nabi nggak sedih ketinggalan Khadijah, Bu? Khadijah, Nabi berdakwah, kata Khadijah, apa yang dibutuhkan Nabi bilang. Kalau butuh harta, ambil hartanya buat agama Islam, pakai. Apa yang dibutuhkan waktu Nabi berada di dalam gua Tahanus, butuh apa Nabi? Aku siapkan semua. Nabi dapat wahyu, merinding badan Nabi, dipeluk sama Khadijah. Sayang banget Khadijah sama Nabi. Waktu Khadijah meninggal, Nabi sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena perempuan yang jenis modelnya kayak Khadijah nggak ada, apalagi di Tebet nggak ada model begitu. Dapat balasan kecuali balasannya surga dari Allah Subhanahu. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah Nabi SAW bikin geger warga orang-orang Madinah. Kenapa geger orang-orang Madinah? Karena Nabi bilang, itu ada perempuannya masih muda, masih hidup, tapi dialah salah satu penghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuannya masih hidup, perempuannya masih muda, tapi Rasul sudah bilang perempuan ini salah satu penghuni surga. Maka sahabat bingung, kok bisa perempuan yang muda ini menjadi penghuni surganya Allah?
Maka sahabat Ibnu Abbas bilang, sahabat, mau tahu nggak kamu? Mau tahu nggak kenapa perempuan ini menjadi salah satu penghuni surga padahal dia masih hidup? Maka diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, perempuan ini satu saat pernah datang menghadap kepada Nabi lalu ngadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullah li. Ya Rasul, aku terkena penyakit epilepsi ya Rasul. Ya Rasul, saya terkena penyakit ayan ya Rasul. Ketika penyakit ayan ini datang secara tiba-tiba, bulding saya di tengah lapang, tanpa sadar rok saya terbuka sehingga orang-orang yang lewat bisa melihat kemaluan saya. Ya Rasul, saya malu luar biasa. Tolong berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan oleh Allah. Maka Rasulullah nggak langsung mendoakan, tidak langsung angkat tangan, enggak. Rasulullah lihat dulu perempuan ini. Dari ujung kaki sampai atas kepala Rasulullah lihat. Dan Rasul mengatakan kepada perempuan ini, apa kata Rasul? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti ayyad'ullaha ayyu'afiyati. Kata Rasul, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah dengan penyakit ini, walakil jannah ay wajabatil jannah, wajib surga buat dirimu. Wa in syi'ti ayyad'ullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kau tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dirimu, maka aku doakan kamu sembuh dari penyakitmu, tapi tidak ada jaminan dirimu untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kalau seandainya posisi perempuan itu kita, ibu, bapak, kira-kira kita pilihnya disembuhkan oleh Allah atau tetap kena penyakit epilepsi? Halo, halo. Pertanyaan yang ketiga, tadi bahasa Arabnya anugerah apa? Ayo lo, ayo lo. Hah? Halal, minyak halal itu. Ah, minha. Ya. Maaf ya ibu, ini umi ibu anaknya ada. Oh murid suruh pulang. Ya, uang lagi habis uangnya. Kamu Ustaz Ahmad Jazuli suruh gantiin uangnya. Ibu, bu, kalau ibu suruh pilih posisinya jadi perempuan tadi, lebih baik didoain Nabi sembuh apa terus menerus sakit epilepsi jaminannya surga? Epilepsi jaminan surga. Itu ibu, yang lain gak mau ogah. Kenapa nggak mau bu? Karena penyakit epilepsi dulu pengobatan gak kayak sekarang bisa sembuh. Penyakit epilepsi dulu tuh nggak bisa sembuh. Kalau ada perempuan cantik secantik apapun dia, kalau kena penyakit epilepsi jadi perawan tua, kenapa nggak ada laki-laki yang mau? Obatnya nggak ada. Kayak penyakit AIDS, cantiknya kayak apa? Mau kayak Luna Maya, Tamara Blesensky, nggak bakal ada yang mau. Jadi pilih epilepsi apa pilih sembuh? Kita bingung jawabnya. Kenapa? Masa seumur hidup nggak menikah? Tapi yang menarik, jawaban perempuan ini tegas di hadapan Nabi. Dia mengatakan, sobarku ya Rasulullah. Ya Rasul, aku milih sabar, tapi tolong doakan Allah takasyaf fad'ullah. Doakan kepada Allah ya Rasul, agar ketika penyakitku datang bulding, waktu terbuka auratku, jangan sampai orang lain bisa lihat kemaluanku. Maka Allah mengabulkan doa Rasulullah buat orang ini. Setiap kali bulding di tengah jalan, Allah kirimkan malaikat supaya nahan roknya, supaya nggak bisa dilihat oleh orang yang lewat. Orangnya dikasih surga walaupun orangnya masih hidup di dunia.
Kita kemarin dikasih ujian corona 2 tahun, tapi yang bunuh diri banyak banget. Di Lampung, tukang becak motor punya anak 7, gak sanggup ngadepin istrinya bunuh diri. Dia bukan gak sanggup ngadepin kehidupan, gak sanggup ngadepin mulut bininya. Kita laki-laki bertahan hidup, kadang-kadang kita kuat, yang gak kuat ngelawan mulut kita punya bini tuh. Ampun, nompak lihat nompak yang mau beli TV, nompak lihat Pak no beli kulkas, no beli yang bikin suami bikin cepat mati yang model begitu. Suami capek-capek narik gojek, dari pagi dia jalan, sore dia jalan, tengah malam dia pulang, waktu datang salaman, lu boro-boro salaman, yang lu tanya dapat berapa? Begitu nggak? Kalau ada yang model gitu Pak, gua saranin pendem aja di langit, buang ke laut. Corona 2 tahun berapa banyak yang bunuh diri, gak sabar atas ujian dari Allah. Tapi orang yang ngaji di majelis taklim, dia paham ujian datangnya dari Allah, pasti dia sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gampang dan saya singkat. Buah daripada Isra Mi'raj itu yang paling besar itu sholat. Yang tadinya sholat Allah perintahkan 50 waktu, lalu Allah diskon buat kita menjadi 5 waktu. Yang menarik begini Bapak Ibu yang mau saya angkat pada malam hari ini. Bapak Ibu tolong flashback ke belakang. Waktu dulu sebelum 1945 kita dijajah sama Belanda. Berapa tahun kita dijajah sama Belanda? 350 tahun, menurut pakar sejarah 3,5 abad.